Nah, di sini kita akan membicarakan tentang role lagi. Jadi tadi kita sudah fix password, ya, passwordnya sudah kita fixkan. Ya, di sini belum kita fix ya, lupa my ticket, ya, my profile, lalu di sini kita kasih required, lalu kita kasih required, lalu ini kita ganti sama placeholder. Ini terserah sih, tulisannya di placeholder terserah. Nah, di sini sudah aman. Kalau kita kembalikan ini ke E. Nah, sudah aman. Kita lihat di sini, di penumpang. Kita ganti oke. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah meskipun di sini nggak ada tampilan create petugas, baca petugas, tapi di sini bisa kita buka ya. Tugas. Ini create. Titiknya hilang. Nah, ini bisa. Nah, ini gawat kan. Padahal ini nggak boleh gitu. Apalagi tiket. Wah, kalau tiket nanti pasti error karena ada ID petugas. Nah, padahal ini dia jadi penumpang. Dia ID penumpang kan nggak punya ID petugas gitu kan. Nah, caranya fix ini gimana sih? Nah, ini hampir sama kayak kita waktu ngecek di index. Nah, kita pakai session lagi di sini. Jangan di index, ini kan dicek. Set session login. Nah, sekarang idenya adalah kita akan ngeset dia, apakah dia itu yang login itu role-nya apa dulu sih. Nah, jadi akan kita cek di setiap halaman kita cek, di create, data, delete, update, semuanya kita cek semua. Oke, misalnya sekarang di petugas deh. Di petugas kita lihat di create-nya. Nah, ini kita cek dulu apakah dia ini role-nya adalah admin itu. Nah, kita lihat di login. Waktu kita login menggunakan penumpang, role kita apa? Pengguna kan. Nah, jadi nanti kalau kita masuk ke sini, dia pasti ditendang gitu. Oke. Di sini kita akan pakai pindahnya, nanti kita pakai ini ya, pakai JavaScript ini, occasion.href bla 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 itu. Jadi kita idenya gitu. Kita idenya adalah kita if set $_session row sama dengan apa? Sama dengan admin. Tapi di sini akan kita ganti sama tidak ya, negasinya ya. Jika role-nya tidak sama dengan admin, ya kan? Tapi harus pakai iset ya, karena ini hubungannya sama variabel super global. Nah, jadi gini, ini nggak usah iset deh, karena ini session ya, session pasti sudah ada. Oke, ini nggak usah di iset, kayaknya bisa sih. Oke, ini ya, ini kita kasih dalam kurung aja deh, kita kasih dalam kurung gini. Nah, jika yang di dalamnya ini terus dinegasikan, berarti kan tidak sama dengan, atau bisa juga gini, ini tidak sama dengan. Nah, kita kasih di sini $pindah sama dengan false, sama dengan true. Lalu kita copy yang ada di sini, kita taruh di kelas sendiri. Oke. Jadi kalau dia itu bukan admin, jangan pindah deh. Apa ya, misalnya tolak ya, misalnya tolak. Jadi dia akan ditolak. Nah, waktu dia ditolak, dia itu harus dipindahin kemana? Nah, dia akan dipindahin ke index.php. Ini kita save. Kita coba lagi. Kalau kita klik di sini, nah dia akan ke index. Nah, tapi sebenarnya kita harus ngarahinnya itu tepat ya. Kalau kita lihat di navigation di sidebar, nah itu nulisnya harus kayak gini. Oke.
ini, karena ini indeks nggak usah ditulis, nggak masalah. Oke, kita coba kembali ke sini. Nah, mana ya, tugas create. Nah, dia langsung kembali ke indeks gitu kan. Nah, tapi itu kurang bagus gitu. Lebih baik kalau misalnya kita waktu coba ke sini, dia itu kembali lagi ke my profile. Misalnya nih, bukan kembali ke my profile ya. Misalnya saya lagi di tiket saya. Nah, terus saya pengen buka, saya iseng pengen buka petugas create gini ya. Petugas create. Gini kan. Nah, kalau misalnya ini saya klik, nanti kan malah ke indeks. Nah, itu kan kayak kurang bagus gitu ya. Nah, saya pengennya kalau ini klik, ini tuh kembali lagi ke sini gitu. Kembali ya tetap di tiket saya. Kalau saya lagi di edit profile saya ya nanti kembalinya ke edit profile saya kan. Nah, caranya gimana? Ini kalau kita klik enter ya, nah itu ke indeks. Nah, ini kurang bagus. Nah, caranya adalah di sini saya menemukan di Stack Overflow, yaitu menggunakan window.history.back. Nah, ini. Oke. Ini kita copy. Lalu URL-nya ini kita hapus, kita ganti. Di sini ya, kita save. Lalu kita coba nih, kita ke tiket saya, ke petugas, lalu ini create ini ya, kita enter. Nah, dia kembali ke sini. Oke, kalau kita lagi di sini, petugas create. Nah, dia kembali ke sini. Oke, nah itu salah satu cara untuk biar si user itu nggak bisa sembarangan masuk ke punyanya admin, kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya bisa masuk, bahaya juga sih. Nah, oke, jadi nanti idenya setiap halaman itu kita kasih kayak gini. Oke, kita coba ya ke petugas. Petugas ini ada data juga. Data ini kan penting ya. Nah, kita nggak boleh nyebarin dia ke user. Kita taruh juga di sini. Ini kita save. Lalu kita copy yang ada di sini. Oke, ini data sudah. Lalu delete. Di delete kita copy dulu aja ini. Nah, delete apalagi ini malah tambah bahaya. Kita lihat di clipboard. Nah, ini di clipboard ternyata sudah ada. Lalu update pun juga gitu. Di update ini di bawahnya sini aja. Yang penting harus di bawahnya index.php ya. Sebenarnya harus di bawahnya ini sih. Harus di bawahnya session start. Nah, tapi kan session startnya ada di index.php kan. Nah, gitu. Ini pindah ke sini, kita kasih tolak. Kita coba. Ini petugas, lalu ini delete gitu. Kita kasih id underscore petugas sama dengan misalnya 1. Nah, ini kembali ya kan. Begitupun dengan petugas data, petugas update juga begitu. Jadi silahkan kalian ganti semua yang ada di punya kalian. Nah, jadi memang harus dibagi sih. Si admin itu bisanya ngapain aja, terus si pengguna itu bisanya ngapain aja gitu. Nah, tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kalau kita logout, saya logout ya, terus saya misalnya sebagai Rima Riri. Nah, terus si Rima Riri ini iseng, dia pengen ngehapus kenapa ini define variable tolak. Oke, jadi ada yang kurang di sini, yaitu kalau misalnya dia nggak mau memenuhi ini, tolak ini nggak terdeteksi. Nah, jadi kita harus tulis dulu di sini tolak sama dengan false. Nah, semuanya kita taruh di atasnya if ini. Oke, terus ini punyanya delete juga, kita save dulu. Jangan lupa di save. Sorry. Kita save, lalu punyanya data juga kita save. Kita save. Oke, kalau sampai sini harusnya berhasil. Nah, ini ya. Nah,
misalnya si Rima Riri ini pengen ngehapus Alvin Nur Rohmah, apakah bisa? Nah, bisa kan? Nah, karena masalahnya gini, si Alvin sama si Rima ini jabatannya tuh tinggian siapa? Masa tiba-tiba si Rima Riri ini bisa ngehapus Alvin, bisa ngehapus Iqbal. Nah, di dunia nyata kan yang bisa ngehapus kan pasti orang yang punya jabatan yang lebih tinggi kan, ngehapus sesama petugas gitu misalnya. Misalnya ada manajer, ada petugas biasa, ada admin, ada super admin. Nah, si super admin ini bisa ngehapus admin, tapi si admin nggak bisa ngehapus super admin, dan si admin juga nggak bisa ngehapus admin lainnya, seperti itu. Nah, jadi ada apa namanya? Ada role baru nih di sini, namanya super admin. Nah, tapi untuk untuk efisiensi kita nggak perlu membuat apa namanya? Kita nggak perlu membuat kayak role baru super admin gitu, nggak perlu untuk database saya ini. Kita deteksi aja. Maksudnya gini, kita bikin perjanjian aja. Misalnya yang jadi super admin itu yang ID-nya 1. Ya, ID 1 kan maksudnya orang yang pertama ada di website ini gitu, ya kan. Biasanya kan itu kan ya super admin kan, yang punya gitu misalnya. Kita anggap Iqbal Syafiq ini adalah orang yang punya sistem ini gitu. Jadi dia berhak untuk menghapus petugas-petugas lainnya. Nah, oke, caranya bagaimana? Oke. Di sidebar. Nah, ini kan ada if role sama dengan admin kan. If session role sama dengan admin. Nah, kita kasih if lagi di sini, di dalamnya. Di sini kita kasih php if $_session ID petugas, ya kan, sama dengan 1. Kita pakai metode templating penulisannya. Kita tutup di sini. php and if. Nah, ini. Nah, jadi nanti si Rima Riri tidak akan melihat petugas lagi. Kita coba. Nah, hilang kan? Yang ini petugas, apa namanya? Yang sidebar-nya petugas hilang. Tapi masalahnya dia masih bisa masuk ke sini. Di data petugas dia masih bisa masuk. Nah, ini gawat. Oke, jadi kita coba lagi di sini. Kita tambahkan di if-nya. Jadi ini if session role sama dengan admin, tidak sama dengan admin, ya kan? Dan $_session ID petugas tidak sama dengan 1. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu di create. Oke. Ini misalnya kita create ini. Nah, dia akan dia masih ada di sini. Kenapa demikian? Oke, kita lihat dulu ya. Jika ini oke, sebentar. Nah, jadi kira-kira apa yang salah? Jadi yang salah adalah logika kita di dalam if-nya. Kalau ini kita kasih dan ini harus sama-sama terpenuhi. Padahal kita hanya perlu memerlukan salah satunya saja. Misalnya dia bukan admin dan ID petugasnya bukan 1. Oke, jadi kita harus pakai atau itu pakai pipe nih, double pipe nih. Kita save. Lalu kita jangan langsung kita refresh ya, nanti webnya akan bingung. Kita ke data penumpang dulu. Lalu ke petugas, baru kita di sini create. Oke, kita lihat. Nah, kita dilempar lagi ke sini, ke arkan sini. Oke, jadi paham ya? Oke, di data pun juga gitu. Oke, nah ini kita copy saja. Copy. Data kita paste, save. Paste, save. Paste, save. Lalu kita coba ke petugas data ini. Nah, kita kembali petugas delete. Nah, kita kembali tadi itu error karena delete-nya nggak ada apa namanya, nggak ada parameternya ya. Jadi delete sama update itu harus ada parameternya, parameter di sini. Nah, ini misalnya ID petugas ada 1 ini. Kita akan di petugas, kita akan di delete. Nah, ini dia nggak ada error lagi gitu. Oke, nah di sini aman nih. Di sini aman. Kita
mungkin kurang nambahin apa namanya kayak profil dari si petugasnya aja sih. Itu mah gampang ya, bisa dibuat sendiri. Kalau kita kalau kita coba login pakai akun mesin, lalu kita harus sering-sering coba ya. Yes. Oke, aman ternyata. Ya, oke. Jadi itu aja sih. Untuk yang lain-lainnya kayak ini misalnya ini nggak benar-benar kan sih, lupa kita logout ya. Untuk yang lain-lainnya kayak mobil misalnya, mobil /script ini masih bisa loh. Nah ini masih bisa kan, ya gawat kan, ini kan akan sini kan pengguna. Nah itu nggak boleh, dia nggak saya kasih permission untuk create mobil. Nah itu caranya gimana? Caranya persis sama kayak tadi, kita if, tapi sebelumnya kita kasih variabel dulu $tolak ini, lalu kita lempar dia pakai window.history.back. Jadi silahkan dicoba sendiri karena saya rasa ini akan berulang-ulang gitu. Oke. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.